video yang tengah viral di media sosial ini terlihat seorang pengamen musik tradisional angklung jalanan tengah menghitung uang di perempatan lampu merah Jalan Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung pada Jumat siang lalu. Ternyata uang itu langsung diserahkan pada seseorang yang berada di dalam mobil. Diduga ia merupakan oknum Satpol PP. Pria yang diduga oknum Satpol PP ini menumpuk di dalam mobil dan sempat protes terhadap video dari salah seorang pengamen yang merekamnya. Memang Satpol PP sering di sini kerja razia kayak gitu kan. Tapi kalau untuk masalah pemalakan saya kurang tahu saya. Tapi kalau yang menurut video yang viral yang saya tonton, menurut video yang viral yang saya tonton ya mereka mengaku bahwa dipalakin. Sementara pasca viralnya video pemalakan ini di media sosial, sekelompok pengamen angklung ini sudah tidak terlihat dan berhenti mengamen sejak Sabtu kemarin. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Seorang lansia pingsan karena kelelahan saat antri bantuan langsung tunai subsidi BBM di Bogor, Jawa Barat. Sementara di Medan dan Purbalingga, warga harus berdesakan bahkan antri sejak pagi saat loket belum dibuka. Seorang lansia pingsan saat mengantre bantuan langsung tunai BBM di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Lansia ini kelelahan karena berdiri untuk mengantre selama berjam-jam demi uang Rp500.000. Di Kecamatan Ciampea, BLT dibagikan kepada 11.000 penerima manfaat. Pemerintah menyalurkan BLT subsidi BBM sebesar Rp500.000 untuk bulan September dan Oktober. Namun masih dipotong karena diwajibkan membeli paketan sembako sebesar Rp200.000 yang diadakan tiap desa. Warga desa Sangkanayu, Kecamatan Mrebet, Purbalingga, Jawa Tengah harus mengantre berjam-jam untuk mencairkan BLT subsidi BBM. Warga berdatangan sejak subuh sebelum loket dibuka. Beberapa warga datang dengan membawa anak mereka padahal harus berdesak-desakan dan berdiri lama. Namun di desa Sangkanyu masih ada 10% warga miskin yang tidak mendapatkan bantuan. Warga Kota Medan, Sumatera Utara, penerima manfaat BLT subsidi BBM mengaku besaran BLT tidak sebanding dengan kenaikan harga yang disebabkan naiknya harga BBM bersubsidi. Kalau bisa ditambah lah gitu harapan awak. Kalau segini kan ibaratnya kalau yang banyak anaknya ini kan kerjaannya pun kadang-kadang ada, kadang tidak ya kan. Warga juga harus mengantri berjam-jam untuk mengambil BLT. Meski panitia kewalahan, semua penerima manfaat BLT dapat tertangani. Dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun ke-276 PT Pos Indonesia Persero, dilakukan penanaman 27.600 pohon di seluruh lingkungan Pos Indonesia Group. Kegiatan bertajuk Menanam Akhlak merupakan perwujudan komitmen insan PT Pos di seluruh tanah air menjaga nilai-nilai akhlak. Penanaman 6 pohon akhlak dilakukan di kampus Universitas Logistik dan Bisnis Internasional ULBI, Bandung, Jawa Barat. Oleh Deputi Bidang SDM Teknologi dan Informasi Kementerian Teddy Barata, Wantimpres Sidarto Danus Subroto, Komisaris Pos Indonesia, dan Direktur Utama Pos Indonesia, Faizal R. Jumadi. Penanaman 27.600 pohon serentak di 4.800 kampung sesuai jumlah kantor pos di seluruh Indonesia. HUT ke-276 PT Pos Indonesia Persero. Kegiatan bertajuk Menanam Akhlak merupakan perwujudan bakti terhadap lingkungan sekaligus komitmen menjaga nilai-nilai akhlak seluruh insan PT Pos di seluruh tanah air. Dalam kesempatan menanam akhlak dilakukan juga telekonferensi secara daring dengan 45 kantor pos cabang utama dan penanaman pohon di 105 kantor pos seluruh Indonesia. Kita di BUMN ini memiliki tugas untuk mendapatkan kinerja keuangan yang baik, tapi yang kedua yang tidak kalah pentingnya memberikan manfaat
kepada masyarakat. Ini yang akan kita terus buktikan. Ini adalah acara puncak peringatan ulang tahun Pos Indonesia yang ke-276. Sebagaimana salah satu misi BUMN adalah meningkatkan peran TJSL ya. TJSL itu kenapa? Tanggung jawab sosial dan lingkungan. Jadi kita tutup dengan program TJSL. Tema HUT tahun ini adalah Pos Indonesia untuk 276 tahun ke depan. Pemilihan tema menanam akhlak memiliki makna insan Pos Indonesia menjadikan budaya akhlak sebagai core value. Insan Pos Indonesia menjadikan budaya akhlak sebagai core value dalam keseharian, termasuk kepedulian pada kelestarian lingkungan hidup di sekitar lokasi kantor pos dan jaringan Pos Indonesia Group. Pemirsa, tidak perlu menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan makanan unik dan juga lezat di tempat nongkrong asik. Di kawasan Jakarta Pusat, Anda bisa bersantai dan menikmati wisata kuliner dengan harga Rp100.000 saja. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Sekarang saya sudah ada di Pos Blok Jakarta, yang mana ini merupakan ruang kreatif publik di mana Anda bisa menikmati banyak sekali wisata kuliner sekaligus bersantai. Nah, sekarang saya mau menghabiskan uang cash sebesar Rp150.000. Kira-kira bisa dapat apa aja ya di Pos Blok? Ikuti saya ya. Dibuka sejak awal September 2021, Pos Blok yang berlokasi di Jakarta Pusat menjadi salah satu destinasi wisata warga ibu kota. Memanfaatkan bekas gedung kantor Pos Pasar Baru, kini kawasan ini menjadi ruang kreatif publik yang menyediakan ruang terbuka nyaman serta menghadirkan sejumlah tenan pilihan. Salah satu tenan kuliner yang menarik di sini adalah Canggu Bakehouse. Terletak di pelataran Pos Blok, toko ini menyajikan beragam roti unik berbahan dasar produk lokal seperti kopi, coklat, dan lain sebagainya. Harganya pun relatif terjangkau, berkisar dari Rp20.000 hingga Rp30.000. Nah pemirsa, sekarang saya sudah ada 1 cappuccino dan 2 kue khas dari Canggu Bakehouse. Saya mau cobain sekarang ya. Sudah tergiur menikmati kelezatan hidangan di sini? Canggu Bakehouse buka dari pukul 10 pagi hingga 10 malam untuk hari Senin hingga Jumat. Sedangkan untuk Sabtu dan Minggu buka dari pukul 7 pagi hingga 10 malam. Ya, bedanya memang bahan-bahan yang kita pakai produk-produknya lokal, Kak. Jadi ada Pak Alvin sebagai main behind-nya, itu beliau seorang seniman yang memang suka untuk ngulik produk-produk lokal. Jadi event yang dijual ini croissant ala-ala Prancis gitu ya, Kak. Semua bahan yang digunakan di belakang itu produk-produk lokal. Seperti Canggu Bakehouse? Udah yang kedua kalinya sih ke sini. Oke, gimana Mbak menurut Canggu Bakehouse? Lumayan sih oke gitu kan, buat nongkrong-nongkrong gitu, duduk-duduk oke sih. Yang favoritnya apa yang ada di sini? Canggu Boy sih sama aren latte. Selain tenan makanan, di sini juga terdapat minimarket. Terletak di gedung Philately, Mini Pos Blok Market menjual berbagai macam jenis makanan dan minuman produk lokal. Nah pemirsa, es krim ini menjadi penutup saya hari ini. Es krim ini hanya Rp25.000 aja dan Anda bisa dapatkan di Mini M Blok Market. Nah tentunya Pos Blok ini bisa menjadi pilihan Anda untuk bersantai sekaligus menikmati wisata kuliner yang ada di sini, seperti contohnya adalah Canggu Bakehouse yang tadi saya kunjungi. Dari Jakarta, Aya Nufus, Leman, iNews melaporkan. Pemirsa, dalam rangkaian hari ulang tahun ke-15, MNC Land bersama MNC Peduli menggelar imunisasi untuk balita di Desa Tugu Jaya, Cigombong, Bogor, Jawa Barat. Kegiatan yang juga rutin dilakukan tiap bulannya oleh Puskesmas Cigombong itu sejalan dengan upaya MNC Land dan MNC Peduli untuk mendukung kesehatan anak Indonesia. Dalam rangka HUT ke-15, MNC Land bersama MNC Peduli menggelar aksi Corporate Social Responsibility dengan memberikan imunisasi kepada balita di Posyandu Dahlia, Desa Tugu Jaya, Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kegiatan yang bertepatan dengan bulan imunisasi anak nasional ini menargetkan 2.156 balita di Desa Tugu Jaya dan sekitarnya. Ini acara
bulanan rutinan di Desa Tugu Jaya, dan alhamdulillah MNC Land dan MC Peduli bisa hadir di sini dalam rangka mendukung agar Indonesia sehat dan sejahtera. MNC Peduli sangat merasa bahwa kesehatan itu tentunya hal yang paling penting yang perlu kita utamakan, karena kita terutama di tengah-tengah pandemi ini kita merasakan bahwa kesehatan itu memang paling penting. Sementara itu, Kepala Puskesmas Cigombong Dr. Dian Nurdiani mengungkapkan pentingnya imunisasi kepada balita untuk kekebalan tubuh. Inilah proteksi untuk pertahanan dari seorang balita yang memang kondisi daya tahan tubuh anak kan masih sangat lemah. Itu yang harus kita backup dengan beberapa tambahan imunisasi untuk kekebalan pada balita itu sendiri. Sangat penting sekali. MNC Land dan MNC Peduli terus memberikan dukungan bagi kesehatan masyarakat dengan terus bersinergi dan bekerjasama dengan lembaga kesehatan demi Indonesia Sehat. Dari Bogor, Jawa Barat, Faisal Rinaldi, Rizky Yulianto, iNews melaporkan.